Sebetulnya kalau untuk waktu memang secara garis besar ya untuk semua jenis stroke itu semakin cepat semakin baik. Jadi semakin kita bisa cepat mendeteksi dari keluhan-keluhan yang ada, entah itu dari kerabat atau teman, kemudian segera kita bawa ke fasilitas kesehatan, itu memang harapannya akan lebih baik, lebih cepat penanganannya. Memang itu secara umum, tapi untuk kami ada beberapa misalnya kayak seperti stroke karena yang disebabkan oleh penyumbatan itu 96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah waktunya di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Dan apa kabar untuk Anda di tengah cuaca seperti sekarang ini di kota Surabaya? Tetap jaga kondisi ya sahabat. Dan juga seperti biasa di hari Rabu dari pukul 11 hingga 12, Perjalanan Rumah Sehat Surabaya hadir menemani Anda, menghadirkan para tokoh, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Dan Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, sahabat, yang menghadirkan pakarnya, ahlinya untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan ini dengan tepat tentunya. Seperti biasa juga, selama kurang lebih 1 jam Anda bisa bergabung untuk bertanya mengikuti perbincangan Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini. Di line telepon bisa Anda manfaatkan di 562 0096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 081 73096. Di Perjalanan Rumah Sehat ini setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda ya sahabat, yang akan kita bahas. Kali ini bertepatan dengan peringatan Hari Stroke Sedunia. Itu tema yang akan kita angkat karena di 29 Oktober ini merupakan peringatan Hari Stroke Sedunia. Kita pengen masyarakat, sahabat-sahabat Merkuri ini lebih paham berkaitan dengan hal tersebut karena mencegah lebih baik daripada mengobati, sahabat. Dan mengobati pun harus kita ketahui bersama supaya lebih tepat pengobatan yang dilakukan. Sudah hadir di studio, terima kasih untuk dokter-dokter di tengah kesibukannya sudah hadir untuk meluangkan waktu memberikan edukasi dan informasi pada sahabat-sahabat Merkuri. Ada Dokter Sita Setiawati, dokter spesialis saraf atau spesialis neurologis, dan juga Dokter Dedi Kurniawan, spesialis syaraf atau neurologis, Fellow Interventional Neurology of ASEAN. Apa kabar, Dok? baik, terima kasih. Selamat siang Mbak Yanti. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk mengobati dan mengedukasi sahabat-sahabat Merkuri ini. Sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi untuk sahabat-sahabat Merkuri. Dok, ini terkait dengan stroke atau penyakit-penyakit lain ya, kita ketahui bersama ya sahabat, sekarang ini itu tidak mengenal usia, baik itu muda ataupun usia yang sudah lanjut. Dulu kita tahu orang kena stroke itu 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Tapi sekarang 35 tahun pun ada gitu ya, Dok ya. Kondisi seperti ini yang ya harus kita edukasikan bersama supaya awareness berkaitan dengan stroke ini lebih dipahami, apa saja sih yang bisa kita lakukan. Nah, ini saatnya sahabat. 29 Oktober diperingati sebagai Hari Stroke Sedunia. Biasanya apa saja, Dok, kegiatan di peringatan Hari Stroke ini? Iya. Ya. Jadi kalau pada tanggal 29 Oktober biasanya ya kegiatannya kita selalu sudah ada rangkaian kegiatan ya. Jadi kami dari Departemen Neurologi Rumah Sakit Dr. Sutomo dan FK UNER biasanya bekerja sama dengan Perdosi Cabang Surabaya. Kami bikin beberapa kegiatan. Jadi yang pertama biasanya ada kegiatan ilmiah ya. Kegiatan ilmiah ini biasanya sasarannya ya ke dokter spesialis neurologi ya, karena kita biasanya untuk share terkait perkembangan entah itu terapi atau manajemen terkait yang terbaru ya dari stroke. Kemudian biasanya kita juga ada kegiatan terjun ke masyarakat ya, biasanya berupa kegiatan pengmas, ada pemeriksaan atau berupa sosialisasi, penyuluhan, entah itu berupa pembagian leaflet atau kita berupa pemeriksaan. Nah, itu yang biasanya sih kita kerjakan. Kegiatan-kegiatan yang tentunya supaya masyarakat lebih teredukasi lagi, karena biasanya orang itu orang Indonesia terutamanya adalah orang yang tahan sakit. Kalau belum merasa sakit itu nggak akan ke dokter, nggak akan ke rumah sakit gitu. Betul. Ya, Dok ya. Ya, itu yang harus banyak-banyak sekali diedukasi. Nah, sejak kapan, Dok, mulai diperingati Hari Stroke Sedunia ini? Saya juga baru tahu loh, karena stroke ini ada peringatannya gitu.
Mulai kapan, Dok? Ya, kalau di dunia memang sudah mulai sejak tahun kira-kira 2006 ya di dunia. Tapi kalau di Surabaya khususnya sekitar tahun 2014 itu mulai. Jadi sebelumnya memang sudah ada kegiatan peringatan itu, cuma untuk yang kegiatan ke masyarakat awam kayak apa tadi misalnya bagian leaflet dan lain-lain itu biasanya sudah mulai sejak tahun 2014. Ya. Sudah terjun ke masyarakatnya. Kalau dulu mungkin sesama tenaga Ya, medisnya gitu ya, ya, Dok ya. benar, Nah, benar. sekarang Ya. lebih ke aware-nya lebih yang ini nih target utamanya gitu ya, yang masyarakat ini. Itu mulai tahun 2014. Nah, untuk temanya kalau bicara tentang peringatan Hari Stroke atau peringatan hari-hari seperti ini, temanya setiap tahunnya itu berbeda. Itu untuk tahun ini apa, Dok? Ya, kalau untuk tahun ini adalah lebih ke arah jadi time is kita tentang waktu ya. Jadi save precious time. Jadi kalau bisa diartikan adalah waktu yang berharga. Jadi karena setiap detik, setiap menit ini kalau dengan stroke itu sangat bisa berpengaruh ke tubuh. Jadi misalkan tiap detiknya ini maka 32.000 saraf neuron ini akan hilang. Kemudian tiap menitnya sekitar 1,9 juta dan setiap jamnya adalah 120 juta akan hilang. Makanya save precious time. Jadi harus waktunya sangat berharga untuk kita selamatkan. Nah, kalau bicara tentang stroke itu istilahnya golden time ya, Dok ya. Itu berapa istilahnya untuk stroke ini supaya masyarakat tahu dan juga paham kan kalau melewati apakah ini akan mempengaruhi atau bagaimana kalau melewati golden time tersebut? Ya, sebetulnya kalau untuk waktu memang secara garis besar ya untuk semua jenis stroke itu semakin cepat semakin baik. Jadi semakin kita bisa cepat mendeteksi dari keluhan-keluhan yang ada, entah itu dari kerabat atau teman, kemudian segera kita bawa ke fasilitas kesehatan, itu memang harapannya akan lebih baik, lebih cepat penanganannya. Memang itu secara umum, tapi untuk kami ada beberapa misalnya kayak seperti stroke karena yang disebabkan oleh penyumbatan itu memang ada golden period sendiri sekitar 4 sampai 4,5 jam di mana kami bisa memberikan terapi di mana harapannya klinis dari pasiennya itu bisa jauh lebih baik penyembuhannya. Itu yang untuk goldennya ya. Nah, itu yang juga harus dipahami karena kan kadang kondisi pasien stroke itu kita tidak pernah tahu, tiba-tiba jatuh saja taunya jatuh berarti stroke, tidak berarti seperti itu. Atau jenis stroke sendiri itu ada berapa sih, Dok, kalau kita bicara tentang stroke sendiri itu? Ya, jadi untuk stroke itu memang harus masyarakat mungkin bisa mengenali tanda dan gejala dari stroke sendiri. Kalau kita bisa disingkatnya adalah segera ke RS atau rumah sakit. Jadi senyum tidak simetris atau tiba-tiba tersedak, sulit menelan air, dan itu sifatnya tiba-tiba semua ya. Jadi tiba-tiba kok nggak bisa bicara atau senyum nggak bisa, itu kemudian geraknya tiba-tiba gerak separuh tubuhnya itu lemah tiba-tiba. Ya, kemudian bicaranya tiba-tiba pelo. Ya, bicaranya pelo. Nah, kemudian tiba-tiba kebas atau tebel ya, bahasa ini kan tebel ya bahasa Indonesia. Jadi separuh tubuhnya tebal, kemudian R itu ada rabun atau pandangannya tiba-tiba kabur. Nah, kemudian yang terakhir S-nya adalah sakit kepala hebat atau ada gangguan keseimbangan, fungsi keseimbangan. Jadi kalau disingkat segera ke RS. Nah, ini tanda gejala stroke. Mungkin yang masyarakat awam harus bisa mengenali kalau ada keluarga ataupun teman kok tiba-tiba ada perubahan, langsung jadi salah satu tersebut atau sudah harus mulai? Iya. Benar. Salah satu atau lebih. Nggak usah nunggu 3 dulu ya, Dok. Ya 3 baru. Salah satu senyumnya sudah berubah saja. Ya, betul. Jadi kayak misalnya bibirnya udah nggak simetris gitu, kelihatan gitu ya sudah langsung bawa saja ke rumah sakit. Jadi nggak perlu nunggu tadi yang disebutkan Dokter Dedi semuanya lengkap gitu ya, baru dibawa ke rumah sakit, enggak. Nah, itu sudah lama nanti Anda pengobatannya juga akan berpengaruh gitu ya. Jadi semisal sudah pelo ngomongnya gitu, nah itu sudah harus ke rumah sakit, itu yang harus menjadi perhatian. Kok kadang-kadang hilang, apakah gejala itu akan terus atau kadang-kadang hilang, kadang muncul sih, Dok? Semuanya itu? Ya, jadi pada beberapa orang memang ada yang muncul gejalanya terus habis itu menetap. Tapi ada juga yang begitu muncul terus mengalami perberatan disertai dengan munculnya gejala-gejala yang lain, itu juga bisa. Tapi juga ada pada beberapa orang kasus
yang dia hanya sifat gejalanya tuh ringan, jadi kayak hanya kesemutan saja atau tiba-tiba pelo, tapi dalam hitungan menit atau hitungan tidak sampai 1 jam 2 jam dia sudah membaik. Nanti muncul lagi kayak gitu. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi berbeda-beda ya. Jadi kadang tuh mungkin yang seringnya tidak kedeteksi itu mungkin yang hanya dalam hitungan menit atau hitungan jam, setengah jam, 1 jam udah hilang, terus dianggap oh sudah biarin biasa gitu ya. Nah itu padahal itu ternyata sebetulnya sudah tanda ya sebetulnya gitu. Kadang kan orang habis makan yang berlemak, kadang ada beberapa itu kebas. Bilangnya adalah faktor U, Dok, U saja. Padahal itu sudah harus mulai diperiksakan ya. Kalau sudah merasa kebas gitu. Ya, sebaiknya diperiksakan. Jadi untuk memastikan apakah ini adalah suatu gejala stroke atau bukan. Kan kalau memang stroke kita bisa lebih cepat nanganinnya. Nah kalau bicara stroke mungkin kita menyamakan persepsi terlebih dahulu ya sahabat, karena mungkin orang awam tahunya kondisi stroke adalah kondisi yang lumpuh saja, dalam artian tidak bisa jalan atau tidak bisa menggerakkan tangan. Itu yang orang awam ketahui. Kondisi stroke ini kondisi yang seperti apa sih, Dok? Kalau boleh dijelaskan supaya kita menyamakan persepsi terlebih dahulu gitu. Ya, kalau sebenarnya kalau stroke ini jadi ada istilahnya itu gangguan pada saraf pusat ya. Kadang stroke adalah gangguan saraf pusat baik di otak itu bisa juga mengenai pada bagian tulang belakang juga bisa, atau juga mata, saraf mata, retina. Ya itu secara definisinya ya. Nah, cuman ini gejalanya itu bersifat akut ya. Jadi akut, kemudian mendadak dan lebih dari 24 jam secara lamanya gejala dan yang dialami oleh pasien. Itu jadi misalkan pasien tiba-tiba kalau kena di otak misalkan kelemahan atau tiba-tiba tadi yang pandangannya kabur ya nggak kelihatan, itu ya bisa kita katakan sebagai stroke. Tapi kalau kurang dari 24 jam yang dikatakan Dr. Sita tadi, itu dikatakan kalau bahasa Inggrisnya itu, kalau bahasa medisnya transient ischemic attack, atau kalau bahasa Indonesianya bisa dikatakan serangan otak sepintas. Ya itu kurang dari 24 jam, tapi itu juga sebagai early warning ya. Warning sign. Jadi itu bisa terjadi. Itu yang sering pasien biasanya nggak apa-apa, sudah sembuh lagi. Nah, padahal itu sudah ada tanda-tanda ya, ibaratnya nutup enggak, kayak seperti itu kasarannya. Iya. Karena penyumbatan itu ya, Dok ya. Nah, paling banyak penyumbatan memang stroke itu. Nah, selain penyumbatan yang istilahnya fatal dari stroke ini apa, Dok? Kalau akibat ya dari stroke itu sebetulnya dua ya, antara kecacatan atau kematian sebetulnya. Jadi kalaupun misalnya dia bisa membaik, sudah sembuh, tapi memang ada resiko untuk terjadi kecacatan. Kalau misalnya kejadiannya cukup berat, ya nanti bisa terjadi meninggal itu tadi, kematian. Kadang orang Indonesia itu setelah sembuh semisal tidak hanya dari stroke ya, penyakit apapun gitu, saya sudah sehat kok ya. Tapi tidak menjaga lagi, itu faktor resiko lebih tinggi ya, Dok ya. Betul. Pada orang tersebut ya. Betul. Jadi memang kalau pada orang yang sudah pernah kena serangan stroke, biasanya dia resiko untuk bisa terkena stroke berulang tuh cukup besar. Makanya kita mesti menekankan ke pasien tuh rutin kontrol, rutin minum obatnya. Itu tujuannya supaya jangan sampai kena serangan lagi gitu. Karena kalau udah kena serangan lagi kan bisa lebih berat ya. Kita kan nggak tahu ya nanti kan area otak mana yang mengalami gangguan. Bisa saja itu lebih berat seperti itu. Dan itu serangannya tidak hanya di tempat yang sama tapi bisa yang lain ya, Dok. Betul. Karena memang Anda sudah ada istilahnya faktor pemberatnya gitu ya, karena sudah terkena. Nah, kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat, sebelum perbincangan lebih lanjut berkaitan dengan peringatan Hari Stroke Sedunia yang tentunya ini ingin membangun awareness kita semuanya, tidak hanya untuk orang tua kita ya, mungkin untuk sahabat-sahabat Mercury, bukan untuk orang yang usia 45 tahun ke atas, tapi yang usia muda pun ini juga harus mengerti dan juga harus paham. Tetap stay tune di Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Mercury, sahabat, perbincangan affair saya juga menarik ya, karena banyak hal yang memang harus kita ketahui bersama berkaitan dengan kesehatan yang dekat sekali dengan diri kita ini sahabat. Karena tidak hanya untuk kaum yang usia lanjut, untuk stroke ini 30-an itu juga harus mulai aware dengan kesehatannya, karena kita ketahui bersama 20-an pun ada yang sudah terkena stroke. Jadi
pentingnya untuk melakukan medical check up, tidak hanya usia 35 tahun ke atas sepertinya untuk medical check up, tapi usia-usia lebih muda pun sekarang sudah harus mulai lebih aware. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi saya tahan dulu ya untuk sahabat-sahabat Mercury, dan Anda masih bisa bergabung di 5620096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 081733096 berkaitan dengan peringatan Hari Stroke Sedunia bersama dengan Dr. Sita Setiawati, spesialis neurologis, dan juga Dr. Dedi Kurniawan, spesialis neurologis, dan juga Fellow Interventional Neurology of Asian ya. Dok, sudah kita bahas berkaitan dengan kondisi-kondisi stroke. Nah, gejala, penyebab dan juga faktor resiko ini kan juga penting untuk diketahui sahabat-sahabat Mercury. Apa saja, Dok? Iya. Ya, jadi kalau gejala-gejala dari gejala-gejala dari stroke sendiri mungkin tadi sudah sempat disinggung oleh Dokter Dedi ya, tadi yang dengan singkatan segera ke rumah sakit gitu ya. Jadi adanya kelemahan pada satu sisi tubuh atau kesemutan, atau kalau orang sini tuh seringnya bilangnya tebel, keringgingan, di mana itu terjadi pada satu sisi tubuh, bicaranya mendadak pelo, bibirnya tidak simetris ya, merot, atau gangguan penglihatan. Nah, itu bisa disertai atau tanpa disertai dengan adanya nyeri kepala. Nah, intinya adalah keluhan-keluhan yang muncul ini sifatnya adalah mendadak. Oh ya, bisa juga mendadak tidak bisa bicara. Itu juga bisa. Jadi adanya gangguan berbahasa. Itu juga bisa. Jadi intinya sih untuk gejala-gejala ini sifatnya adalah mendadak dan akut. Jadi dia mendadak ya, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Itu untuk gejala-gejalanya. Jadi memang bermacam-macam gejalanya, nggak hanya identiknya. Mungkin kalau orang kan biasanya bilangnya, oh ini Keple ya. Ya, betul. Biasanya Keple gitu kan. Sebetulnya nggak selalu hanya Keple, jadi mungkin ada yang hanya gangguan penglihatannya saja tiba-tiba kabur gitu ya, itu juga ada, atau yang bicaranya saja yang terganggu itu juga bisa. Jadi nggak selalu itu Keple gitu, enggak. Nah itu yang mungkin harus kita sounding ya, kita harus terangkan ke masyarakat. Karena identiknya ya Keple itu biasanya. Ya, ternyata rabun pun juga bisa jadi salah satu gejala. Karena orang kita itu merasa faktor saja yang menjadi pembenaran gitu ya, Dok. Sudah usia, sudah nggak apa-apa. Padahal itu kalau dibiarkan juga akan merembet kemana-mana gitu ya, Dok. Memang benar, usia memang salah satu faktor. Iya. Benar. Jadi harus lebih aware malahan, Dok. Memang faktor usia, karena usia itu periksalah gitu ya, Dok. Nah, selain itu faktor resiko itu atau juga penyebab, apakah selalu makanan ataukah biasanya ya kalau orang kena stroke itu darah tinggi, sukanya marah-marah saja, stres soalnya. Apakah itu menjadi penyebab dan juga pemberat faktor resiko orang tua yang memiliki stroke dulunya? Apakah itu juga akan berakibat pada anaknya yang nantinya juga akan memiliki faktor resiko sama? Seperti apa, Dok? Ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu bahwa stroke sendiri kan dibagi dua ya, secara besar itu adalah penyumbatan dan perdarahan. Secara mayoritas adalah penyumbatan sekitar 88%. Nah, untuk penyumbatan sendiri memang kita ada namanya subtipe ya. Jadi pembagiannya tergantung dari penyebabnya. Misalkan ada karena plak pembuluh darah yang besar di leher, misalnya ada plak ya karena usia, karena kolesterol, atau penyebabnya karena dari jantung. Nah, misalkan irama jantungnya yang tidak teratur, atau mungkin ada kelainan katup, jadi jantung bocor bahasa awamnya ya, itu juga bisa menyebabkan stroke. Kemudian atau faktor-faktor yang menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah kecil, misalnya yang sering karena hipertensi, darah tinggi atau kencing manis, atau ada juga penyumbatan karena bukan proses plak ya istilahnya, tapi proses karena autoimun. Nah, misalkan mungkin ada yang pasien dengan lupus ya, SLE ya, nah itu bisa risiko untuk terjadi stroke juga. Jadi ada faktor-faktor risiko yang di luar daripada itu yang memang bisa menyebabkan stroke. Jadi itu juga salah satu harus perhatian juga. Nah itu. Jadi untuk itu penyumbatan. Kalau untuk pendarahan sendiri, kalau pendarahan itu yang paling ada namanya primer atau istilahnya yang karena ada tekanan darah tinggi lah, secara umum ya. Tapi ada juga pendarahan karena ada kelainan pembuluh darah. Nah, misalkan aneurisma atau bahasanya itu pembuluh darahnya melentung. Nah, atau mungkin ada pembuluh darah yang hubungannya nggak normal. Nah, itu juga bisa disebab daripada stroke pendarahan itu. Jadi itu harus dicek satu-satu untuk bisa mengetahui secara pasti faktor risiko apa pada pasien itu. Kadang-kadang pasien itu juga bisa faktor risikonya lebih dari satu. Nah, itu juga harus dikendalikan.
Lumayan ya, lumayan rumit ya dok. Ternyata banyak faktor loh ya, tidak hanya dilihat dulu. Jadi kalau penyumbatan itu pasti adalah penyakit-penyakit degeneratif itu jadi faktor resiko. Tapi untuk yang pendarahan itu faktor-faktor yang memang genetik ya, harus diketahui dan diperiksanya itu satu-satu supaya tahu dan tegak diagnosisnya. Nah, penyebabnya apakah kalau bicara yang degeneratif berarti gaya hidup dan juga stres sekarang ini ya dok ya? Paling banyak untuk sekarang ini. Ya betul, biasanya gaya hidup itu mungkin selain gaya hidup mungkin juga kurangnya aktivitas olahraga ya biasanya ya. Jadi selain pola makannya, mungkin makanannya yang kurang sehat, kemudian istirahatnya juga kurang, tidurnya, kemudian pasiennya kadang tuh ada yang olahraga, makanan, minum alkohol, merokok, itu kan semua faktor-faktor ya. Maksudnya yang di luar tadi yang disebutkan Dokter Dedi ya. Jadi itu juga bisa sebetulnya ya. Jadi hal-hal ini akhirnya akan memicu tadi yang disebutkan oleh Dokter Dedi tadi. Apalagi kita 2 tahun pandemi itu adalah kaum rebahan gitu ya. Itu betul. itu kondisinya seperti apa untuk di Indonesia stroke ini? Apakah meningkat setelah pandemi ini atau sebelum pandemi istilahnya juga sama atau lebih tinggi lagi untuk sekarang ini dok? Atau bagaimana kondisinya untuk di Indonesia stroke ini? 2 tahun kita rebahan loh dok, instan terus loh. Seperti apa dok untuk kondisi sekarang ini di Indonesia mungkin? Ya, jadi kalau dilihat memang sih pada waktu era pandemi mungkin waktu tinggi-tingginya angka kejadian kemarin mungkin orang banyak yang takut ke rumah sakit ya. Jadi kayaknya tuh banyak yang ditahan-tahan aja gitu ya. Padahal sudah merasakan yang segera ke rumah sakit salah satunya gitu ya dok mungkin ya? salah satu sudah ada keluhan tapi mungkin ditahan-tahan aja ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang sejak diiringi dengan semakin menurunnya angka kejadian COVID, orang-orang juga sekarang lebih berani ya untuk pemeriksaan, kontrol segala macam. Sekarang sih angkanya juga sekarang untuk kontrol ya pasien ke poli itu juga sudah mulai meningkat, sudah mulai banyak pasien-pasien yang dengan adanya keluhan ini terjadi mendadak gitu juga sudah mulai banyak yang berani datang ke IGD dan bersedia untuk rawat inap. Sudah mulai muncul awareness-nya ya. Betul. Saya harus mulai segera periksa gitu ya. Apalagi 2 tahun saya udah rebahan. Betul, itu ya. Berarti untuk usianya sendiri apakah lebih muda dari sebelum pandemi atau seperti apa dok? Ya kan? Kalau untuk usia ya memang sebenarnya dari sebelum pandemi juga sama, karena kan usia muda itu karena kadang-kadang juga bisa saja usia muda itu kadang-kadang dianggap bukan stroke, jadi jadi nggak dibawa, kita nggak tahu. Cuma secara ini memang nggak berbeda antara sebelum dan setelah, karena ya usia muda ternyata juga bisa menderita stroke. Nah itu tadi. Karena kan biasanya kebanyakan gadget juga ya, ngetik, sebenarnya sudah geringgingin tangan, terus kemudian matanya sudah mulai agak rabun. Pikirnya adalah berkaitan dengan penggunaan teknologi, tapi itu bisa menjadi salah satunya ya dok ya untuk sekarang ini. Mungkin lebih jelasnya mungkin harus kita periksa dulu ya, karena itu kan tidak serta-merta bahwa itu bisa aja stroke. Maksudnya tidak menutup kemungkinan itu stroke, tapi bisa juga itu penyakit yang lain gitu ya, kan yang sering ya kayak polineuropati misalnya ya, itu juga bisa, atau penglihatan kaburnya memang murni dia gangguan di penglihatannya, visusnya ya, sehingga mungkin memerlukan kacamata, atau yang kalau sebelumnya sudah dengan kacamata mungkin ukurannya berubah gitu ya mungkin ya. Jadi mungkin memang tidak ada salahnya sih, sebaiknya tetap periksa saja kalau saya. Nah ini kita mulai menjawab pertanyaan dari Bu Dini. Dok, apakah boleh orang kena stroke itu dibekam? Soalnya katanya supaya aliran darahnya lebih lancar, jadi darah kotornya itu harus dikeluarkan. Nah seperti apa dok? Menanggapi banyak kan kondisi di masyarakat, baik itu bekam, kemudian tusuk jarum dan lain sebagainya. Seperti apa dok? Ya, jadi kalau untuk bekam sendiri ya, kalau dari kami sendiri sebenarnya kan tidak belum ada secara penelitian yang langsung bahwa dengan bekam itu seperti apa. Jadi kembali lagi bahwa
ke masing-masing orang ya. Jadi apakah itu bisa bermanfaat untuk rasa enak atau gimana? Cuma secara kami nggak bisa berkomentar karena itu tidak ada secara ilmiahnya kita belum ada seperti itu. Cuma yang jelas untuk masyarakat mungkin akupuntur ataupun apapun, yang penting adalah kita harus mencari tahu faktor risiko atau penyebab yang utama ya gitu. Jadi karena kita kalau tidak mengetahui faktor risiko utamanya atau penyebabnya, itu nanti ibaratnya ini sakitnya apa, penyebab utamanya apa, ya akhirnya nanti kurang efektif menurut kami. Jadi jadi kembali lagi kami tidak bisa berkomentar, mungkin Dr. Sita bisa. Iya, sebetulnya kalau untuk menjawab ini tadi ya kurang lebihnya ya saya nambahkan sedikit. Sebetulnya kalau kami itu kan pasti bekerja sesuai dengan ilmiah ya, literatur dari data-data yang ada. Jadi memang kalau sampai saat ini memang belum ada. Tapi terkadang itu ada aspek sosial. Kadang itu kan ada pasien dan keluarga yang sudah dok kita coba aja daripada nggak ada usaha gitu kan. Nah kalau dari saya dan Dokter Dedi mungkin kami biasanya kalau sudah berkaitan berbenturan dengan aspek sosial nih kita udah nggak bisa bicara banyak ya. Ya monggo. Cuman kita biasanya wanti-wanti kita perhatikan. Jadi kalau kita mungkin akan lebih aware kalau misalnya ternyata pasiennya itu ada diabetes. Nah pasien-pasien diabetes ini kondisinya kan berbeda dengan yang tidak menderita kencing manis ya atau diabetes. Mereka proses penyembuhan luka itu membutuhkan waktu lebih lama daripada kita. Sedangkan kita tahu ya kayak proses bekam, tusuk jarum itu kan menimbulkan perlukaan. Nah itu kan pasti resikonya penyembuhan lukanya tuh lebih lama gitu ya. Kadang tuh kan ada penderita diabetes yang mohon maaf kan kadang ada yang lukanya sampai kayak jadi istilahnya tuh apa ya bahasanya kayak luka yang sampai berat itu ya kayak ada apa sih? Ya kayak sampai bernanah gitu ya, nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah itu kan kadang ada yang seperti itu. Jadi luka terbuka gitu ya. Betul. Nah jadi luka kecil pun juga mereka membutuhkan waktu lebih lama. Jadi biasanya kalau kami biasanya akan menjelaskan ini loh keluarganya nih ada diabetesnya, usahakan gula darahnya terkontrol. Kemudian nanti harus diperhatikan luka-lukanya. Kalau misalnya nggak membaik ya harus segera periksa ke dokter. Nanti berarti jangan dikerjakan lagi. Seperti itu. Jadi kita sambil perhatikan ya kondisi pasien, biasanya kondisi-kondisi khusus di pasien itu harus kita perhatikan. Karena bicara lagi ini istilahnya psikologis dan sosial dari masing-masing pasien dan keluarga gitu ya. Itu tidak bisa melarang juga tapi memberikan masukan-masukan seperti itu ya dok ya di zaman sekarang ini. Betul. Nah untuk diagnosis stroke sendiri apa saja dok runutannya? Misalnya pasien masuk ke IGD atau pasien memeriksakan kondisinya sudah merasakan yang segera ke rumah sakit salah satu atau dua gitu, apa saja sampai akhirnya tegak diagnosis ini harus stroke, ini stroke kemudian harus melakukan pengobatan seperti apa untuk diagnosisnya dari stroke sendiri sampai tegak diagnosis itu? Ya, kalau yang pertama adalah dari tadi tanda dan gejalanya ya, apalagi yang tadi mendadak ya, salah satu atau lebih dari tadi, kemudian kita bisa masuk ke UGD. Nah UGD kita memerlukan suatu pemeriksaan penunjang yaitu berupa imaging, jadi kayak foto ya, di foto kasarannya. Jadi fotonya yang paling utama adalah kita CT scan. Nah CT scan sudah banyak di UGD dan itu bisa mengetahui apakah ini stroke pendarahan atau bukan. Itu untuk awalnya. Kemudian nanti dilanjut kalau masih fase dalam waktu 4,5 jam, ya kita bisa masukkan obat tadi itu. Kalau tidak ada pendarahan ternyata stroke penyumbatan, nah kita masukkan obat yang gunanya adalah untuk menghancurkan penyumbatannya itu tadi. Ya semoga bisa ada aliran kembali dan gejalanya bisa pulih. Nah gitu. Itu yang akhirnya istilahnya penanganan pertama itu ya dok ya. Nah penanganan ataupun juga pengobatan untuk stroke sekarang ini seperti apa? Apakah sudah ada teknologi yang terbaru dari penanganan atau SOP dari stroke ini seperti apa untuk tata laksananya dari stroke ini? Apakah ada perkembangan-perkembangan dibandingkan dengan mungkin 10 tahun yang lalu kita sekarang ini untuk pengobatan stroke sudah ada inovasi terbaru dok? Seperti apa untuk sekarang ini? Kalau untuk pemeriksaan yang membantu menegakkan diagnosanya atau untuk mencari tahu penyebabnya, memang saat ini sudah mulai ada perkembangan ya terutama di bidang neurologi. Jadi kalau dulu mungkin orang-orang yang pernah
mengalami stroke mungkin pernah tahu ya, biasanya kan standar diperiksakan darah, Ya. pemeriksaan CT scan atau MRI tadi Ya, yang disebutkan oleh Dokter Dedi. Nah sekarang untuk mencari tahu penyebab itu sudah ada, jadi seperti pemeriksaan DSA, Digital Substract Angiography ya. Di situ nanti untuk melihat biasanya terutama untuk tadi pembuluh darahnya ini melentung apa enggak gitu ya, atau mungkin sambungan pembuluh darahnya ada yang nggak pas gitu ya. Nah itu untuk mencari tahu itu. Kemudian kita juga sekarang sudah mulai menerapkan penggunaan ultrasound ya untuk mengevaluasi di pembuluh darah otak, itu juga sudah mulai kita kerjakan. Sedangkan untuk penata laksanaan sendiri, ya ini yang kita sudah mulai aktif ya untuk kita giatkan supaya lebih aware tuh, jadi supaya lebih cepat datang, supaya kita bisa segera mengerjakan untuk yang obat ini tadi. Yang 4,5 jam itu Iya, tadi ya dok ya. betul. Itu akan lebih istilahnya dalam tanda kutip dibom gitu ya, supaya penyumbatan itu bisa cepat, paling tidak luntur atau bagaimana lah. Nah ini sudah ada pertanyaan yang masuk dok, kita jawab satu-satu. Dari Bu Tiara 50 tahun, saya cek tensi 2 minggu yang lalu itu 140/90-an, kolesterol juga tinggi, udah ngebalok, tapi lupa berapa yang dirasakan oleh Ibu Tiara sesudah bersin, leher berat, tebal, kebas, gerak mau noleh lamban, gerak refleks kaki juga lamban, kayak jari kaki yang genggam ke bawah itu sulit lepas. Ini termasuk kategori beratkah dok kondisi saya? Nah seperti apa nih dok? Ya, tadi itu keluhannya satu sisi apa dua-duanya? Nah ini Nggak jelas juga ya, nggak jelas juga dok. Jadi kembali lagi, memang kalau stroke ini secara umum memang satu sisi ya. Jadi satu sisi secara umum. Cuman kalau tadi keluhannya ibu misalkan ada rasa tidak enak, itu memang perlu diperiksakan dulu. Perlu diperiksakan dulu ke dokter. Apakah ini karena bisa saja leher kaku, kemudian itu bisa karena pengaruh dari darah tingginya. Nah, kemudian kolesterol sendiri yang harus diwaspadai adalah kolesterol yang terutama kolesterol jahat ya, kan ada LDL ya. Nah, itu yang kita ada standar tertentu nilai bahwa harus normal, itu di bawah tertentu itu harus kita jaga. Jadi ada LDL, ada HDL. Kalau HDL itu kolesterol baik kasarannya ya. Kalau LDL kolesterol jahat. Itu yang harus lebih dilihat selain kolesterolnya itu. Kemudian untuk tensi kalau 140 memang itu sudah termasuk, kalau kita bilang sudah masuk darah tinggi ya. Ada mungkin ya itu jadi sudah masuk grade 1. Cuman kalau kalau bisa memang lebih turun lagi di bawah itu. Dengan usia 50 tahun 140/90 itu tinggi ya dok ya? Pre ya, kalau di kita sudah pre masuk, sudah mulai masuk. Jadi sudah mulai masuk mulai. dikatakan. Jadi kalau menurut standar pasien-pasien yang sudah mulai ke darah tinggi, bahwa kalau bisa itu kalau misalkan ada gejala stroke ataupun ada gejala serangan otak sepintas, memang tensinya kalau bisa di bawah 130/80. Ya, Nah, 130/80 ya. Ya, secara guideline seperti itu. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Pak Budi, 45 tahun. Beliau kalau menyetir motor, tangan dan kaki sebelah kiri itu sering kesemutan. Kalau duduk terlalu lama, tengkuknya itu juga terasa tebal. Tekanan darahnya dikatakan oleh Pak Budi normal, kadang malah rendah dok. Apakah ini bisa menjadi salah satu indikasi stroke? Tadi usianya berapa? 45 tahun. 45 tahun Ya. ya. Kalau dilihat dari keluhannya sebelah kiri selalu kesemutan, itu kita harus periksa ya lebih lanjut ya. Bukan untuk nakutin ya, Ya, takutnya akan lebih istilahnya supaya lebih baik. lega lagi, Iya, nggak betul. was-was, nggak deg-degan gitu aja. Iya. Jadi sebaiknya karena itu keluhannya kesemutannya di tangan dan di kaki kiri, sebaiknya periksa dulu. Kami juga nggak bisa bicara banyak, soalnya kan kita belum melakukan pemeriksaan. Ya. Tapi kalau kami sih bisa nyarankan mungkin sebaiknya periksa dulu. Kemudian untuk lehernya yang terasa kaku, padahal tensinya normal, sebetulnya banyak ya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Jadi memang itu bisa juga karena stroke ya, karena darah tingginya ya lebih tepatnya. Tapi juga bisa karena faktor-faktor yang lain gitu ya. Misalnya sebagai contoh salah satunya penyempitan di daerah tulang belakang itu ya. Nah sehingga dia karena menyempit sehingga dia jadi akhirnya cenderung nyeri ya, akhirnya kayak kemeng gitu. Nah itu juga bisa. Nah itu mungkin nanti kalau pada saat periksa ke dokter mungkin bisa sekalian dievaluasi. Jadi dipastikan terlebih dahulu periksa ya untuk Pak Budi, mengingat juga usia 45 tahun
sebelah kiri kaki dan juga tangan gitu. Jadi memastikan saja supaya tenang Pak Budi, nggak stres gitu ya. Biar lega. Biar lega gitu ya. Biar nggak was-was. Apakah saya ini jangan menduga-duga sendiri Iya, gitu ya. betul. Lebih baik periksa supaya lebih pasti. Kemudian ini ada Pak Indra, Dok, apakah olahraga berenang itu bagus untuk para penderita stroke? Ya, kembali lagi. Jadi kalau untuk stroke itu apa dulu gejala yang sisanya? Maksudnya apakah stroke-nya itu kembali seperti normal lagi? Apa maksudnya dia bisa aktivitas mandiri atau dia aktivitasnya terbatas? Misalkan harus dibantu keluarga atau yang lain-lain. Nah, kalau berenang khawatirnya kalau ada kelemahan dia bisa kram dan bisa risiko untuk tenggelam dan lain-lain misalkan. Tapi kalau untuk berenang pun memang disarankan kalau udah stroke itu adalah olahraga yang aerobik. Ya, aerobik apapun yang bersifat aerobik. Jadi yang jadi kalau disarankan itu memang 10 menit per hari selama 4 kali seminggu. Nah, itu atau 20 menit 2 kali seminggu. Itu untuk mencegah stroke berulang. Cuman olahraga apa yang pas itu kembali lagi ke kondisi masing-masing. Apakah ya bisa itu tadi. Kalau berenang ya boleh, tapi kalau berenangnya kayak atlet ya Waduh. jadi ya misalkan Disesuaikan lah ya, Dok, ya, disesuaikan dengan kondisi gitu ya. kondisinya Ini itu. kalau setelah stroke mungkin sudah sehat, istilahnya sudah bisa beraktivitas normal, Mandiri, itu ya. boleh ya, Dok, ya. Boleh. Dan tidak boleh terlalu diforsir juga ya. Ya, itu tadi waktunya itu tadi 10 menit dalam 4 kali seminggu atau 20 menit 2 kali seminggu itu sudah cukup untuk membantu mencegah stroke ulang ya. Nggak boleh terlalu lama, biasanya kan setengah jam gitu, 10 menit cukup ya, Dok, ya, Ya. untuk Kalau olahraga memang sebenarnya dihindari olahraga yang bertanding ya. Bertanding. Jadi kalau bertanding itu ada faktor kadang-kadang gengsi. Saya capek, dia belum selesai bulu tangkis atau Iya, tenis iya, ya. iya. Saya terusan. Padahal bisa saja karena jantungnya nggak kuat atau gimana ya. Nah, akhirnya dia bisa serangan stroke lagi. Nah, itu yang harus dihindari juga olahraga bertanding. Lebih baik olahraga yang individual sendiri. daripada memforsir ya, untuk Pak Indra boleh berenang asal ada beberapa kondisi. Mungkin bisa istilahnya ditanyakan untuk dokter yang merawat dari Pak Indra dulu saat terkena stroke, bolehkah atau berapa durasi yang baik, itu juga harus diatur ya, supaya tidak berlebihan juga dan nanti malah salah-salah. Nah, terkena lagi gitu. Pengennya menjaga. Lari pun juga jalan cepat atau lari diperbolehkan sih, Dok, untuk yang sudah pernah terkena stroke ini? Sebetulnya dilihat dari kondisi setelah stroke-nya dulu ya. Jadi kita kan evaluasi dulu ya kondisinya pasien ini gimana sih setelah stroke, tensinya stabil nggak nih? Nggak. Kalau misalnya tensi pasiennya belum terkontrol ya mungkin kita nggak menyarankan untuk olahraga yang langsung jarak jauh gitu High ya, impact atau gitu yang ya, Dok. ya betul. Jadi kita biasanya mungkin bisa mulai dulu, mungkin dari jalan dulu, dibuat jalan seminggu 4 kali, nanti kemudian ditingkatkan Durasinya gitu ya. selain durasi juga Intensitasnya. mungkin ya nanti ditingkatkan. Jadi sambil memantau kondisi pasiennya gitu ya. Kalau misalnya dia tensinya terkontrol, kemudian dari klinis keluhannya itu juga relatif membaik, biasanya sih kita persilahkan ya untuk mulai yang mungkin agak beratan gitu ya. Jadi nggak serta-merta langsung kembali seperti olahraga sebelum kena serangan gitu, enggak ya, kita mesti mulai dari awal. Nah, itu harus diperhatikan sebelum kena stroke. Anda high impact terus angkat beban gitu ya. Nah, itu sudah harus cooling down seperti itu, disesuaikan kondisinya seperti itu ya. Untuk Pak Indra dan juga sahabat-sahabat Mercury, diperhatikan untuk olahraga penting memang ya, untuk olahraga ini untuk menjaga tidak hanya untuk yang setelah stroke, yang belum pun juga penting. Seperti itu. Nah, sahabat, perbincangan masih akan kita lanjutkan di sesi yang terakhir, di sesi yang ketiga. Tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya dengan tema peringatan Hari Stroke Sedunia. 96 FM Mercury, sahabat, kita sudah ada di segmen terakhir di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Ini tidak terasa karena kalau bicara tentang hal yang dekat dengan kita, 1 jam itu rasanya kurang ya, sahabat. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat Mercury yang sudah bergabung, bertanya bersama Dr. Sita Setiawati, spesialis neurologis, dan juga Dr. Dedi Kurniawan, spesialis neurologis, fellow Interventional Neurology of Asian, di tema peringatan Hari Stroke Sedunia, sahabat. Dan tadi perbincangan off air berkaitan dengan, saya tanyakan apakah biaya pengobatan stroke ini mahal, dan ternyata ditanggung BPJS ya, Dok, sehingga ini yang harus diedukasikan pada masyarakat. Jadi jangan khawatir untuk memeriksakan, seperti itu ya, Dok. Betul. Jadi untuk
pelayanan ya pasien dengan stroke itu dari dia datang ke IGD kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan penata laksanaan sampai dengan pasien pulang. Itu semua tercover ya, istilahnya ditanggung oleh BPJS. Begitu juga pada saat nanti pasien kontrol ya. Pasien kontrol setiap bulannya itu juga memang semua ditanggung oleh BPJS. Jadi nggak perlu khawatir ya sebetulnya ya. Karena kan orang kita takut biayanya pasti nanti mahal, apalagi ini stroke butuh obat-obat yang mahal, itu semua ditanggung ya dok ya oleh BPJS asal memang Anda harus ikut BPJS terlebih dahulu gitu ya, didaftarkan gitu. Tapi jangan khawatir kalau warga KTP Surabaya, pemerintah kota Surabaya menjaminkan Anda untuk ikut asal KTP Surabaya itu bisa dapat BPJS Kesehatan. Itu yang juga harus. Nah kalau bicara tentang stroke ini harapan hidupnya seperti apa dok? Dokter Dedi mungkin. Kalau harapan itu memang terus terang itu kembali lagi ke masing-masing orang ya. Karena stroke-nya itu seperti apa gejala sisanya. Jadi maksudnya gejala sisa bahwa sudah pulang dari rumah sakit ternyata gejalanya masih seperti apa, berat, ringan atau sedang. Karena itu berpengaruh untuk harapan hidupnya juga. Yang paling penting adalah kita membuat bahwa pasien ini jangan sampai kadang-kadang itu terjadi namanya depresi, sehingga proses pemulihannya waktu di rumah itu terhambat, sehingga tidak mau latihan, tidak mau rutin minum obat, tidak mau kontrol, sehingga karena bisa saja pasien itu misalkan kasarnya mohon maaf ya keple atau lumpuh ya waktu pulang, tapi bisa saja dalam perjalanan waktu akan membaik, mungkin tapi tidak 100%, misalkan jalan dengan tongkat, tapi bisa sendiri, misalkan mohon maaf mandi sendiri, makan bisa sendiri, tapi waktu sebelumnya dia benar-benar tidak bisa gerak sama sekali, misalkan itu ada juga seperti itu. Kembali lagi ke tiap-tiap pasien itu tadi harapan itu. Cuma yang jelas kalau pasien itu memang lebih dari 4,5 jam, itu angka kesembuhannya itu dan kecacatannya lebih tinggi kalau lebih dari 4,5 jam. Kalau kesembuhannya lebih rendah kalau lebih dari 4,5 jam, kecacatan lebih tinggi. Tapi kalau datang 4,5 jam dengan penyumbatan kita ngomong penyumbatan, itu angka kesembuhannya lebih tinggi, terutama yang penyumbatan kecil ya, pembuluh darah kecil, dan kecacatan juga lebih rendah. Jadi kita lebih ke giatkan ke masyarakat bahwa jangan tunda ke vaskes kesehatan terdekat lah. Nah, ini adalah untuk memperbaiki kualitas hidup dari pasien stroke ini sendiri ya. Kalau memulihkan 100% itu bergantung dari kondisi pasien untuk saat terkena awal gitu ya. Tapi paling tidak itu akan bisa memperbaiki. Dari yang keple itu nanti bisa melakukan sendiri. Kalau dulu di kursi roda mungkin bisa pakai tongkat, sekarang dia memperbaiki kualitas hidup dari pasien ini, membangkitkan semangat hidup ya, itu penting juga. Kadang pasien stroke ini adalah terbawa suasana sensitif ya kan, pasien-pasien ini kan ada kebanyakan itu sensitif, baper ya, itu yang harus juga menimbulkan semangat ini supaya mau. Pengobatannya cukup lumayan panjang nggak sih dok kalau bicara tentang stroke ini? Pengobatannya cukup panjang Mbak, memang. Jadi memang butuh kesabaran, butuh support juga ya dari keluarga, apalagi kalau misalnya ternyata pasien stroke ini pada usia-usia masih produktif. Nah, itu tadi yang biasanya yang disebutkan Dokter Dedi tadi, kalau depresinya dia juga jauh lebih besar ya terjadinya depresi. Nah, itu memang butuh support ya dari teman-temannya, dari keluarganya, supaya pasien ini tuh tetap semangat ya untuk mau terapi, untuk fisioterapis, untuk minum obat, untuk mengontrol kesehatannya itu. Jadi butuh support, jadi nggak bisa hanya pasiennya saja yang kita support, itu nggak bisa. Jadi butuh keluarga, teman, semua ya. Jadi memang jadi semua harus bersama-sama untuk ininya. Karena memang istilahnya pasien ini butuh support karena setiap hari berat, terutama untuk para pasien yang usia produktif ini, karena merasa saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Itu yang juga harus mendapatkan support psikologis gitu ya dok ya. Tapi sedikit menambahkan mungkin juga kalau orang yang sehat diberitahu ke pasien tuh dia nggak sakit, saya enak ya. Perlu mungkin kadang-kadang waktu kontrol ketemu dengan sesama stroke itu saling menguatkan. Itu juga bisa menjadi rasa motivasi. Ya, kalau orang yang sehat memberitahu kadang-kadang kan
ya enak, nggak sakit. Ya, Tapi kalau sama sakit, saya bisa melewati ini lah. Anda pasti bisa. Itu kadang-kadang Ada rasa waktu senasib sepenanggungan gitu ya, Dok, ya. Timbul motivasi untuk diri sendiri karena penanggung tadi itu. Sama Nah, itu ada plusnya kalau istilahnya memeriksakan diri ke rumah sakit, ketemu dengan orang yang sama. Oh, saya ini kok saya rutin seperti ini. Jadi orang yang awalnya tidak mau, saya termotivasi seperti orang tersebut dari dulu. Oh, saya gini kondisinya dulu 80% saya nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Nah, itu bisa motivasi itu akan tumbuh juga sama dari lingkungan. biasanya kalau datang ke poli pasiennya jadi nggak jenuh kan kalau ada teman ngobrol. Nah itu juga untuk mengurangi kejenuhan ya. Kadang tuh kan capek kontrol ke poli lagi kok nggak ada perkembangan, tapi mungkin dengan dia bertemu seperti itu juga bisa mengurangi kejenuhannya. Senasib sepenanggungan tersebut itu ya yang membangkitkan semangat ternyata, jadi tidak melemahkan, malah membangkitkan semangat ya. Dan Dok, terakhir apakah stroke ini bisa dicegah dan pesannya seperti apa untuk sahabat-sahabat Mercury supaya paling tidak meminimalisir resiko supaya kualitas hidup juga lebih baik lagi, seperti apa Dok? Dokter Dedi, mungkin setelah itu Dokter Sita boleh. Ya, jadi untuk stroke ya bisa dicegah ya. Jadi kita harus mencegah faktor risikonya harus kita kendalikan yang bisa berupa, jadi faktor risiko itu bisa dimodifikasi atau tidak dimodifikasi. Maksudnya bisa dimodifikasi misalkan lifestyle, merokok, minum alkohol atau lain-lain, atau kemudian penyakit yang ada harus segera dikontrol atau disembuhkan. Tapi yang tidak bisa dimodifikasi ya kita tidak bisa, contohnya usia tambah tua pasti ada, tapi kita minimal bisa mengendalikan faktor-faktor yang bisa dimodifikasi agar angka risiko untuk terjadinya stroke lebih rendah. Seperti itu mungkin. Dokter Sita. Kalau dari saya mungkin selain kita sudah tahu, kira-kira kan pasti kita kalau sudah kena serangan tuh udah tahu ya faktor resikonya, penyebabnya apa gitu ya. Jadi yang pertama yaitu ya kita hindari faktor resikonya dengan cara mengendalikan ya. Mungkin kalau kita hindari agak susah ya. Tapi kita kendalikan faktor resiko ini dengan minum obat yang teratur sesuai arahan dari dokter, kemudian makan makanan yang sehat, yang bergizi, kemudian olahraga juga harus teratur ya, istirahat yang cukup, menghindari seperti rokok, minuman beralkohol, kemudian obat-obatan yang terlarang itu juga kan bisa salah satu memicu ya. Kemudian juga harus kontrol rutin kalau memang sudah terdiagnosa sebagai stroke, nantinya Anda harus kontrol rutin supaya tidak terjadi serangan stroke yang berulang. Nah, inilah pentingnya sahabat di peringatan Hari Stroke Sedunia ini kita gaungkan terus adalah supaya save precious time dari para pasien ini ya. Pencegahan sudah dilakukan, tapi yang namanya gaya hidup dan lain sebagainya, stres di kota besar itu memiliki faktor resiko yang juga tinggi. Nah, untuk Anda yang sudah terkena itu tentunya menjadi hal yang berat. Nah, waktunya juga ini bisa memperbaiki kualitas hidup Anda. Jangan patah semangat, pengobatan memang lama. Tapi kalau Anda rutin dan Anda tetap bersemangat, kualitas hidup Anda akan kembali baik. Tidak pulih seperti normal mungkin, tapi akan lebih baik ya sahabat dari yang sudah ada sekarang ini. Dan tentunya terima kasih untuk Dr. Sita Setiawati, spesialis neurologis, dan juga Dr. Dedi Kurniawan, spesialis neurologis, Fellow Interventional Neurology of ASEAN sudah hadir, sudah memberikan kita edukasi dan informasi berkaitan dengan stroke ini yang harus kita pahami bersama sahabat. Jadi kalau memang sudah memiliki gejala salah satu yang tadi sudah disebutkan, segera ke rumah sakit tadi ya. Itu juga harus Anda periksakan, jangan tunggu timbul gejala-gejala yang lainnya. Seperti Pak Budi tadi, ini bisa langsung ke rumah sakit untuk memastikan ya, bukan menakut tetapi memastikan kondisi Anda supaya tadi ada 4,5 jam golden time yang Anda miliki itu supaya lebih baik lagi kondisi Anda. Sekali terima kasih untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya sudah menghadirkan para pakar Palahdi untuk memberikan kita edukasi di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Perjalanan Rumah Sehat Surabaya bisa Anda saksikan kembali ya sahabat di YouTube channelnya Radio Mercury di Radio Mercury 96. Dan minggu depan kita ketemu lagi di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya dengan tema yang berbeda. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.